Purnawirawan Cilikriwut, lahir di Kasongan, Kalimantan Tengah 2 Februari 1918, meninggal di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 17 Agustus 1987 pada umur yang ke-69 tahun. Adalah pahlawan nasional Indonesia dan Gubernur Kalimantan Tengah sejak tahun 1958 sampai 1967. Cilikriwut, putra Dayak dari suku Dayak Ngaju yang pernah menjadi anggota KNIP Komite Nasional Indonesia Pusat sejak tahun 1946 sampai 1949. Anggota DPR MPR RI dari Kalimantan Tengah sejak tahun 1977 sampai 1987. Perjalanan dan perjuangan sosok pejuang bangsa pembela rakyat. Penempatan sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 108/PK tahun 1998 pada tanggal 6 November 1998 merupakan wujud penghargaan atas perjuangan pada masa kemerdekaan dan pengabdian membangun Kalimantan Tengah. Cilikriwut, sosok pencinta alam sejati, sangat menjunjung tinggi budaya leluhurnya. Ketika masih belia, ia telah 3 kali mengelilingi Pulau Kalimantan hanya dengan berjalan kaki, naik perahu dan rakit. Sosok pembelajar dari berbagai sumber, dari intelijen dan pers. Dia menamatkan pendidikan dasarnya di kota kelahirannya. Selanjutnya, melanjutkan pendidikannya di sekolah perawat di Purwakarta dan Bandung, serta pernah dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta, sehingga bertemu dengan istrinya, Ibu Nyonya Clementine Suparti. Cilikriwut berjasa menyatukan persepsi rakyat yang sudah bosan hidup di alam penjajahan dan ingin kemerdekaan, sehingga bersatu dalam menggalang persatuan dan kesatuan, serta memimpin operasi penerjunan payung pertama dalam sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 1947 oleh pasukan MN 1001 yang ditetapkan sebagai Hari Pasukan Khas TNI AU yang diperingati setiap 17 Oktober. Waktu itu, pemerintah RI masih di Yogyakarta dan pangkat Cilikriwut adalah Mayor TNI. Pangkat terakhir Cilikriwut adalah Marsikal Pertama Kehormatan TNI AU. Cilikriwut juga berjasa bagi masuknya Pulau Kalimantan ke Pangkuan Negara Republik Indonesia. Sebagai seorang putra Dayak, Cilikriwut mewakili 185.000 rakyat, terdiri dari 142 suku Dayak, 145 kepala kampung, 12 kepala adat, 3 panglima, 10 patih, dan 2 temenggung dari pedalaman Kalimantan yang bersumpah setia kepada pemerintah RI secara adat di hadapan Presiden Soekarno di Gedung Agung Yogyakarta 17 Desember 1946. Sebagai tentara, pengalaman perangnya meliputi sebagian besar Pulau Kalimantan dan Jawa. Setelah perang usai, Cilikriwut aktif di pemerintahan. Dia pernah menjadi Gubernur Kalimantan Tengah, serta sebelumnya menjadi Wedana Sampit, lalu Bupati Kota Waringin, menjadi koordinator masyarakat suku-suku terasing untuk seluruh pedalaman Kalimantan, dan terakhir sebagai anggota DPR MPR RI. Sosok pejuang Arab Marop pantang menyerah membangun Kalimantan Tengah, hapakat isemulang. Cilikriwut merupakan sosok penting di balik penetapan Kota Palangkaraya oleh Presiden Insinyur Soekarno dengan memancangkan tiang pertama Mantejek Jihi Ije Sulaka. Kota Palangkaraya menjadi kota istimewa karena menjadi ibu kota pertama yang murni hasil karya anak bangsa di alam merdeka. Bukan peninggalan Belanda, tidak pernah ada bangunan warisan kolonial Belanda karena dibangun di hutan semak belantara dan satu-satunya di Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Insinyur Soekarno dalam memancangkan tiang pertama di Kota Palangkaraya pada 17 Juli 1957 pada hari Senin tanggal 17 Agustus 1987 yang bertepatan dengan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia meninggal setelah dirawat di Rumah Sakit Sukainsan, Banjarmasin, karena menderita penyakit diabetes, liver, atau hepatitis pada usia 69 tahun. Dimakamkan di Makam Pahlawan Senaman Lampang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Namanya kini diberikan untuk salah satu bandar udara dan jalan utama di Palangkaraya.
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Terminal Bandar Udara Cilikriwut sore hari ini saya nyatakan diresmikan.